Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sehat dan sejahtera buat Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan presentasi mengenai diseminasi implementasi budaya positif di sekolah kita, yaitu di SMK Negeri 1 Karawang. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Nunung Nur Khairullah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Karawang. Pada hari ini saya akan menjelaskan budaya positif yang sudah saya kerjakan, di mana merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4. Mudah-mudahan pada kesempatan ini Bapak Ibu semua mempunyai inspirasi apa yang sudah saya sampaikan, apa yang akan saya sampaikan. Ya, sebelum kita menginjak ke materi, ada pantun yang akan saya berikan biar tambah semangat ya. Tidak ngantuk kan ya Bapak Ibu? Udah, karena di siang-siang ini udah jam menuju zuhur. Mudah-mudahan masih semangat. Neskar. Sekali lagi Neskar. Oke. Ya, pantun dari saya. Foto lama jadi kenangan. Cakep. Kenangan indah bersama Anjasmara. Cakep. Salam hangat para undangan. Semoga bahagia mengikuti acara. Amin. Oke. Ya, kita mengenai budaya positif. Sebelumnya kita melihat ke belakang tentang pengajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai pendidik yaitu harus menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki peserta didik agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berarti kita sebagai guru harus bisa menerapkan filosofi berdasarkan Ki Hajar Dewantara itu di lingkungan sekolah, di mana sudah terbangun budaya positif di sekolah kita. Nah, ada yang tahu budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita seperti apa ya? Ya, Ibu Tita mengerti kita. Pembiasaan pagi, mengaji, sarapan, senam. Gitu. Ya. Ya, itu salah satunya ya. Ada lagi yang menambahkan, boleh Pak Asep? Kebiasaan terjadwal ya, ada olahraga, ada keputrian, terus ada apa lagi? Baca Quran di masjid, literasi, terus berkaizen, misalnya sarapan bersama. Ya, sarapan bersama, oke. Itu semua sudah dilaksanakan di sekolah kita, yaitu untuk membangun budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah sangatlah penting, yaitu untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mengingat pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, seperti apa tuh pendidikan yang berpihak pada murid? Ya, Bu Susi. Pendidikan yang berpihak pada murid itu untuk menumbuhkan karakter anak. Ya, seperti apa misalnya Bu? Menerapkan tata tertib di sekolah, Ya, kemudian apalagi ya, menghindari perselisihan antar siswa. ya, ya. Itu salah satu contoh yang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang zaman dulu kita taunya pendidikan itu teacher center ya. Nah, sekarang harus berpusat pada murid atau student center.
Jadi semua yang kita lakukan yaitu untuk kebutuhan murid. Ya, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa? Coba, seperti apa kita bisa mengontrol murid? Mungkin sepertinya salah satunya dengan membuat kesepakatan Ya, dengan siswa atau dengan murid itu sendiri. ya, itu salah satunya ya. Jadi agar apa yang kita harapkan, murid juga mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi sebenarnya nanti kita bahas seperti apa nanti posisi kontrol yang akan kita lakukan. Oke, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri. Guru bertanggung jawab dan menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang ada pertanyaan, nanti dijawab setuju atau tidak dengan pernyataan ini ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak, ya. Oke, ini adalah pertanyaan pemantik. Sekarang lihat ke slide berikutnya. Nah, tadi yang sudah Bapak Ibu jawab, ini nanti akan kita bahas bersama. Di mana topik budaya positif yang akan kita cermati, yang akan saya implementasikan kepada Bapak Ibu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol dan restitusi, di mana restitusi ini menggunakan segitiga restitusi. Oke, sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa? Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lakukan di dalam pembelajaran. Ada yang mau mengungkapkan nilai kebajikan, disiplin positif dalam pembelajaran? Ya, Ibu Sitkom. Mungkin kalau saya pribadi di kelas, misalkan ya kalau menciptakan disiplin positif itu membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Misal kalau misalkan anak siswanya terlambat, itu nanti ada konsekuensinya apa ketika masuk kelas. Kemudian kalau jadi bukan hanya kepada siswanya gitu yang diberikan konsekuensi, juga kepada gurunya diberikan konsekuensi. Berarti semua juga harus berawal dari kita ya sebagai guru. Kita ingin menerapkan disiplin positif di kelas, berarti kita sendiri harus melaksanakan disiplin dulu gitu. Karena sebagai apa? Upaya untuk memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik. Oke, disiplin positif ini adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Berarti yang tadi sudah dijawab sama Bapak Ibu bahwa hadiah itu tidak memberikan dampak positif buat anak. Berarti betul tadi jawabannya ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu ya budaya positif yang sudah dilakukan oleh saya dan mungkin guru-guru semua juga menerapkan, yaitu dalam kegiatan apel pagi setiap Senin. Kemudian kita menyambut kedatangan peserta didik pagi-pagi, itu juga merupakan salah satu budaya positif. Kemudian jumsi atau setiap pagi kita melakukan kebersihan.
kemudian pengajian yang tadi sudah diungkapkan, dan juga antara rekan guru kita melakukan suatu komunitas praktisi ya untuk saling berbagi pengalaman atau berbagi ilmu dan wawasan. Nah, ini salah satunya. Ya, disiplin ini akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalau kita sudah bisa menumbuhkan disiplin kepada anak sampai membentuk karakter yang baik, berarti anak dengan sendirinya akan mengakui atau melakukan dengan kesadaran bahwa ini hal yang harus dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, kita tahu bahwa nilai kebajikan ini sangat penting ya, karena sifatnya positif buat manusia. Yaitu contohnya, yaitu bisa dicapai, yaitu dengan tanpa memperhatikan di sini ya nilainya ada lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, di mana nilai kebajikan ini berdasarkan pendapat William Gesser yaitu pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berarti apabila kita sudah memberikan suatu disiplin positif sampai bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan, maka akan terbentuk motivasi intrinsik pada diri murid. Nah, ini yang harus kita bangun ya, motivasi intrinsik dari dalam murid. Nah, nilai kebajikan yang akan dicapai dalam pembelajaran, kita mengenal karakter yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila? Mangga. Bu Elsa. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu mandiri. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Kemudian yang keempat berkebinekaan global. Kemudian yang kelima itu bergotong royong, dan yang terakhir itu kreatif. Nah, ini merupakan contoh nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul di dalam karakter murid. Berarti sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ini semua sudah diterapkan ya dalam pembelajaran, karena kita memang dengan kurikulum Merdeka harus berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, kita lihat di sini motivasi dibagi dua, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Di dalam motivasi eksternal itu ada sesuatu yang mendorong siswa melakukannya, berarti tanpa kesadaran sendiri. Itu adalah motivasi eksternal, seperti yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal, dia dengan kesadaran sendiri melakukan sesuatu karena untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau melihat motivasi ini, mana yang harus kita kembangkan? Motivasi eksternal atau internal? Internal. Karena dari motivasi internal ini akan terbentuklah disiplin positif yang akhirnya terbentuk pembentukan karakter manusia, yaitu yang bersifat positif. Motivasi internal ini akan dijadikan peserta didik untuk menjadi orang yang diinginkan, untuk menghargai nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai diri sendiri. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan, yang mungkin Bapak Ibu semua pasti sudah melakukan juga ya. Salah satu kegiatan yang bisa menimbulkan motivasi internal yaitu dengan pertama kegiatan P5BK. Apakah itu akan memunculkan motivasi internal? Bisa. Ya, bisa. Seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kreatif. Iya, kreatif, benar. Gotong royong, karena perlu kolaborasi ya untuk melakukan P5BK atau panen karya.
kreatif, kebersamaan, kolaborasi, ya betul ya, itu salah. Nah, kemudian di sini saya juga melakukan pembelajaran yang melibatkan siswa dengan kerja kelompok. Nah, itu bisa menimbulkan motivasi internal? Bisa. Berarti apa tuh? tanggung jawab, Bertanggung jawab, terus bernalar kritis, karena dia bersama-sama ya untuk menemukan suatu konsep, misalnya itu sama bernalar kritis. Nah, kemudian kita memberi kesempatan kepada siswa ke depan untuk menjelaskan. Nah, ini juga disebut dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena dengan siswa ke depan berarti kita memberi kesempatan kepada siswa itu untuk mengembangkan potensinya. Karena kita tahu bahwa potensi siswa itu sebenarnya sudah ada atau sudah tergambar, terbentuk, tetapi kasar. Tapi kita sendiri yang harus membuat jelas potensi anak. Itu tugas kita sebagai guru. Jadi kita harus memberi kesempatan anak untuk silahkan untuk maju ke depan, untuk menjelaskan. Itu salah satu pembentukan motivasi internal. Ya, di sini ada penambahan materi pada penghargaan yang semula ada 5 unsur ya, kemudian sekarang menjadi 8 unsur, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, dan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini berarti kita jelas seperti tadi kita memberikan penghargaan. Berarti secara otomatis atau memberikan hadiah nih kepada siswa. Siapa yang bisa jawab? Misalkan diberi hadiah, apakah berupa benda atau makanan? Nah, sebenarnya itu artinya kita sudah menurunkan kualitas. Karena apa? Ada yang bisa jawab? Siswa kan Silakan Bu Elsa. Misalnya di dalam kelas saya memberikan soal, siswa itu hanya akan menjawab jika dia diberi atau diiming-imingi hadiah gitu. Jadi si guru itu bila tidak memberikan hadiah, anaknya tidak mau tampil atau tidak mau menjawab gitu. Ya betul, jadi dia hanya mengharapkan hadiahnya saja. Kalau dia tidak dikasih hadiah, apakah mau dia menjawab? Tidak, ya itu makanya kita sebagai guru kadang-kadang kita ingin memberikan hadiah ya kepada siswa. Nah, kita lihat dulu seperti apa hadiah atau penghargaannya. Kalau dia memang akan mematikan kreativitas atau menurunkan kualitas, berarti penghargaan itu merupakan hal yang tidak positif yang kita lakukan kepada anak. Berarti tidak akan mendisiplinkan siswa. Oke. Nah, salah satu kegiatan untuk mendisiplinkan siswa juga bisa dengan melakukan keyakinan kelas. Nah, ada yang tahu keyakinan kelas seperti apa? Silakan yang mau jawab. Keyakinan kelas. Ya, baik. Boleh. Sepengetahuan saya, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas antara guru dengan peserta didik. Ya. Berarti keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama ya, guru dengan siswa. Nah, kita ada juga selain keyakinan kelas peraturan kelas. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas kan dibuat bersama. Okay. Kalau peraturan hanya dibuat oleh sepihak. Misalkan hanya untuk dibuat oleh guru saja. Jadi jika ada anak yang melanggar berarti ada hukumannya. Okay. Kalau keyakinan kelas kita jika melanggar atau melakukan kesalahan, misalkan masuk tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit. Jika 10 menit terlambat, apa sanksinya? Termasuk juga guru. Misalkan kalau saya di kesepakatan kelas itu 10 menit saya tidak datang, berarti saya harus memberikan 10 menit kebebasan di akhir jam pelajaran. Kalau kalian melakukan kesalahan itu melakukan 10 menit baru datang saat pembelajaran, berarti kalian melakukan apa? Ya. Jadi sama-sama. Kalau di keyakinan kelas, kalau peraturan kelas, berarti saya yang membuat, mereka mau tidak mau menalannya. Oke. Berarti secara tidak langsung peraturan
memaksa ya, Iya. karena mau tidak mau anak tersebut harus menjalankan gitu, Iya. dengan aturan yang ada. Tetapi kalau keyakinan kita buat nih kesepakatan, berarti mau tidak mau hasil keyakinan itu dua belah pihak setuju. Iya. Ya. Kalau setuju berarti otomatis harus dijalankan. Biasanya antara peraturan dan keyakinan kita lebih enak, lebih nyaman menjalankan yang mana? Keyakinan Keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu dibuat ya bersama, bersama, berarti dengan senang hati ya dengan kita senang menerima hati. resiko gitu Iya. kan, yaitu hasil kesepakatan bersama. Oke, karena dengan membuat dengan kesadaran sendiri, dengan kesepakatan, otomatis kita akan memiliki rasa tanggung jawab, beda dengan peraturan. Oke, nah sekarang nilai-nilai keselamatan atau kesehatan sering disebut suatu keyakinan juga. Ini yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang seperti tadi ya, peraturan itu dijalankan tetapi dia tanpa membekas dengan kesadaran sendiri gitu, beda dengan keyakinan. Iya, oke. Nah ini perbedaan ya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sedangkan keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian peraturannya dilarang melakukan kekerasan, sedangkan keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Nah, peraturannya dilarang menggunakan narkoba, sedangkan keyakinan kelasnya kesehatan. Nah, apabila kita lihat kalimat antara peraturan dan keyakinan kelas, apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Apa perbedaannya? Pak Asep? Siapa? Oh, Bu Saryosa, mangga. Silakan. Kalau saya lihat dari peraturan itu kalimatnya itu lebih memaksa. Ya, Jadi lebih kaku. betul. Jika keyakinan kelas itu lebih demokratis. Jadi berdasarkan diskusi siswa dengan siswa, guru dengan siswa. Oke, terima kasih. Berarti kalau melihat dari sini kalimatnya keyakinan kelas itu lebih halus ya, lebih positif. Jadi kalau kita berbicara lebih halus, lebih positif, berarti di dalam hati atau terasa ke hatinya enak ya. Ya, berarti nanti Bapak Ibu untuk menerapkan kondisi kelas biar lebih kondusif untuk membuat disiplin siswa, keyakinan kelas ini sangat cocok dilakukan. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, sekarang untuk program kebajikan juga di tahapan untuk menciptakan itu ada beberapa tahap. Bisa melakukan daftar kebajikan, kita buat nih daftar, kemudian disusun bersama. Kemudian bisa juga menentukan nilai-nilai yang ingin dicapai di sekolah kita. Kita lihat juga pendapat dari masing-masing siswa. Kemudian menyempurnakan beberapa daftar kebajikannya. Karena dari peraturan kita ingin menciptakan keyakinan kelas, awalnya dari peraturan dulu yang tadi ya. Sedangkan dari peraturan itu kita buat menjadi kalimat positif seperti tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelasnya menjaga kebersihan atau jagalah kebersihan. Nah, dari situ kita bisa melakukan nilai atau program kebajikannya. Berarti untuk apa? Kalau menjaga kebersihan itu, nilai kebajikannya untuk kesehatan. Nah, seperti itu ya. Jadi dari tahapan peraturan kelas kita buat menjadi kebajikan kelas, menjadi keyakinan kelas, dan dari situ kita bisa menentukan program kebajikannya. Nah, sekarang kita mengenal adanya hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu?
yang bisa memberikan tanggapan? Oke, Ibu Siti. Oh, Bu Saryosa dulu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang dipaksa karena kita melakukan kesalahan. Sementara konsekuensi itu sesuatu yang telah disepakati. Walaupun kita melakukan kesalahan, tapi kita mendapatkan konsekuensi yang sudah kita sepakati sebelumnya. Oke, terima kasih. Ibu Siti, mau memberikan contohnya ya, seperti apa? Misalkan kalau misalkan hukuman itu kita berikan contoh ketika siswa melakukan kesalahan, guru mendadak coba kamu push up misal 10 kali. Itu salah satu contoh untuk hukuman mungkin ya Bu Nunung. Kemudian kalau konsekuensi, misal siswa melakukan suatu kesalahan tetapi karena sudah disepakati bersama, nah konsekuensi yang dia dapatkan itu apa dengan kesalahan yang dia perbuat, mungkin seperti itu. Iya, betul ya. Tepuk tangan buat Bu Saryosa dan Bu Siti. Ya betul ya, karena hukuman itu dipaksa. Jadi mau tidak mau kamu melanggar peraturan seperti tadi. Jadi istilahnya anak berarti biasanya ada rasa gimana tuh kalau hukuman? Ada, kalau terpaksa berarti apa? Rasa takut, kemudian rasa kecewa, ada nggak? Kecewa, betul. Karena ya mau tidak mau dia harus mengikuti gitu. Tetapi kalau konsekuensi karena hasil kesepakatan seperti tadi ya, hasil kesepakatan kita sendiri yang mengingkari gitu kan, atau kita sendiri yang tidak melakukan, berarti dilakukannya walaupun mungkin ada tidak sukanya, tetapi dia harus menjalankan dengan kesadaran sendiri, atau ya harus diterima dengan apa adanya karena udah hasil bersama gitu ya. Nah itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Seperti itu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Jadi sakit, rasanya sakit dihukum itu ya. Nah sedangkan konsekuensi ya emang harus seperti itu, dia melanggar gitu hasil kesepakatan gitu ya. Kemudian pasti anak juga akan membenci kalau dari hukuman itu ada rasa paksaan, menyakitkan gitu. Konsep diri juga buruk ya, beda dengan konsekuensi. Oke. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah kebutuhan dasar manusia, kita butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang membuat kita nyaman. Kita butuh rasa diterima. Gimana rasanya kalau kita tidak diterima? Sakit. Ya itu jelas ya, kita butuh itu. Tidak berharga ya sepertinya kalau kita tidak diterima gitu. Jadi kita sangat membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima. Kita butuh penguasaan. Butuh. Kemudian kebebasan, kita butuh bebas, butuh, dan butuh kesenangan ya. Karena kita kalau tidak senang berarti hati kita akan tersiksa ya, betul. Dan bertahan hidup, dengan apa kita bertahan hidup? Ya senang, nyaman, kemudian makan cukup ya, vitamin cukup, misalkan rekreasi cukup. Nah itu semua kebutuhan dasar manusia ya, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, seorang murid juga tidak begitu berhasil secara akademik. Mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia juga akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah sebagai guru kita berarti harus bagaimana upaya supaya seorang murid itu tidak artinya tidak terkendali ya, kita yang harus memberikan kebutuhan kepada anak tersebut, yaitu melalui melibatkan anak tersebut dalam kegiatan. Jadi beri peluang. Jadi dengan kita memberikan peluang kepada murid tersebut, berarti murid akan berusaha untuk menjadi diri yang optimal atau dihargai gitu. Oh saya diberi kesempatan untuk bisa menguasai atau bisa memenuhi kebutuhannya. Berarti kalau kita punya masalah murid yang misalkan malas, apakah kebutuhan murid itu ada yang tidak terpenuhi? Iya ada, bisa jadi ya kalau misalkan anak itu malas.
bisa jadi di rumahnya sudah sarapan apa belum gitu kan. Nah dia dari rumah ke sekolah naik apa, kalau jauh dia sampai jalan kaki, tidak punya uang, tidak makan. Nah itu juga bisa, berarti kebutuhan dasar murid tersebut belum terpenuhi. Berarti kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan murid tersebut. Jadi nanti sebelum belajar kita harus memperhatikan sudah sarapan apa belum. Jadi kalau belum sarapan kita harus memberikan sarapan. Ya setidaknya memberikan waktu untuk sarapan dulu ya, biar dia istilahnya kebutuhan hidupnya terpenuhi dulu, kebutuhan dasarnya. Kalau dia sudah makan, istilahnya sudah energinya cukup, berarti dengan enjoy, dengan baik dia akan mengikuti pelajaran yang akan kita sampaikan. Seperti itu ya. Oke, nah Glasser menyatakan nih bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, sekarang posisi kontrol seorang guru. Kita mungkin belum mengenal ya bahwa posisi kontrol guru itu sebenarnya banyak. Tidak hanya sebagai kita guru atau kita sebagai pengganti orang tua di sekolah gitu ya. Nah, ternyata posisi kontrol itu seorang guru bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah sekarang saya ingin tahu nih, Bapak Ibu sudah memposisikan sebagai apa posisi kontrol gurunya? Teman, ya. Terus pemantau, apa lagi? Manajer, ya oke. Sekarang seperti apa masing-masing posisi kontrol ini? Ya, kita lihat. Diane Gossen itu dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, dia mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, apakah memerdekakan dan memandirikan murid. Nah, bagaimana serangkaian riset tersebut? Nah, di sini makanya teori kontrol lah dikemukakan oleh Dr. William Glasser tersebut yang berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Dan ini juga bisa dilakukan oleh orang tua, tidak hanya guru. Jadi kita di rumah berarti posisi ini dilakukan, berarti posisi kita sebagai orang tua. Atasan juga bisa. Jadi atasan juga harus memiliki posisi kontrol. Nah, kita simak video di sini seperti apa sih posisi kontrol yang tadi? Ya, kita simak bersama-sama video tentang posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan
sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Nah, ini Sudah suaranya juga terlambat, keras ya. masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Jadi penghukum Pergi adalah sana ke hukuman lapangan yang basket. dilakukan oleh seorang guru. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini yang posisi teman. Tadi Bapak Ibu yang memposisikan kita sebagai teman terhadap murid ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal,
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip Sebagai saling manajer menghormati ya, tersebut? jadi ada Iya, Bu. keyakinan Saya yang meyakininya. ditanyakan oleh Apakah guru. Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, setelah kita melihat tadi dari video posisi kontrol, berarti kita sebagai guru diharapkan mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Karena di dalam posisi kontrol sebagai manajer kita menggunakan solusi ya apabila siswa memiliki masalah, yaitu memposisikan sebagai manajer dan kita mencari sendiri siswa tersebut masalahnya apa tanpa kita harus menggepa atau membentak. Nah, seperti tadi contoh yang sudah kita lihat di dalam video. Nah, ini ada pemantau, kemudian ada penghukum, pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman. Sedangkan di dalam posisi kita sebagai manajer, apabila kita memberikan suatu solusi kepada siswa, kita harus memberikan juga bagaimana keyakinan kelasnya. Karena kan awalnya kita sudah membuat kesepakatan ya di dalam keyakinan kelas. Nanti siswa sendiri yang akan merasa, oh ya, dia sudah membuat kesalahan di dalam pembelajaran. Kenapa dia tidak melakukan kesepakatan atau mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, di dalam posisi kita, posisi guru tadi sebagai manajer bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di mana di dalam menstabilkan identitas itu kita bisa menanyakan kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sehingga dengan kalimat itu siswa akan merasa apa? Tenang ya, tenang. Padahal dia merasa bersalah tidak? Merasa bersalah. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, terus bisa juga kita memberikan pernyataan atau kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian kalau menanyakan keyakinan, kita coba yakinkan lagi, yaitu dengan menanyakan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Nanti otomatis dari situ siswa akan merasa, ya berarti dia sudah mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat. Oke. Nah, segitiga restitusi ini juga akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi juga adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke, nah ini salah satu contoh posisi manajer dengan segitiga restitusi yang saya lakukan dengan siswa 10 TM1 dengan kalimat tersebut menyelesaikan solusi dari Muhammad Jul, di mana Muhammad Jul itu siswa yang pemarah. Dia gampang emosi ketika siswanya ada yang nyontek kepada temannya, menyontek kepada Jul memiliki emosi yang tinggi yang meledak-ledak. Sehingga saya melakukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu melalui segitiga restitusi dan posisi sebagai manajer. Kita simak bersama-sama contoh yang sudah saya buat ini. Tadi mendengar dan yang mesti sampai kamu marah dengan skill. Iya bu. Kamu sampai marah dengan skill. Skill untuk ulangan saya bu. Apa yang kamu lakukan dengan skill? Saya mainin skill bu. Soalnya saya kesel banget bu. Saya capek-capek mikir, dia tinggal nyontek, enak banget. Ya berarti itu mengerti perasaan kamu.
kita, seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita akan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Iya Bu, saya mohon maaf Bu. Ya Jul, sikap kamu yang dilakukan dengan cara baik, yaitu dengan cara kamu meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak marah-marah lagi kepada teman kamu yang lain atau ada yang menyontek? Saya akan memberitahunya dengan cara yang halus tanpa marah-marah sehingga saya tidak akan menyakiti perasaan orang tersebut. Nah, itu kamu sudah menemukan solusinya. Berarti kamu sudah mengetahui kesalahan kamu dan kamu sudah menyadari bahwa hal tersebut tidak baik dan kamu sudah tahu solusinya. Sekarang silakan lanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih Bu. Ya, itu posisi manajer. Ya. Oke, rangkaian kegiatan diseminasi implementasi budaya positif sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan makna buat Bapak Ibu semua dan memberi inspirasi kepada Bapak Ibu untuk bisa menerapkan di sekolah ini, yaitu untuk menjaga atau menimbulkan kenyamanan peserta didik kita dalam beraktivitas. Gimana Bapak Ibu, semangat? Semangat. Oke. Ya, sebelum saya mengakhiri, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Setelah menyimak pemaparan tadi, saya nanti akan berusaha menerapkan keyakinan kelas. Sepertinya ini bagus Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ci. Mudah-mudahan kita semua konsisten ya melaksanakan budaya positif di sekolah untuk membuat siswa kita nyaman, bisa belajar dengan baik. Ada? Boleh. Yang lain silakan Ibu Tita. Ya. Menanggapi tentang keyakinan kelas. Oke. Tadi kan saya mencontohkan jika terlambat 10 menit dari jam masuk belajar. Kalau saya masuk belajar terlambat 10 menit, saya memberikan waktu bebas 10 menit untuk istirahat di jam akhir saya. Sedangkan jika siswa yang terlambat, nah, sanksinya, konsep sanksinya adalah kesepakatan bersama adalah kalau bisa dibilang hukuman fisik, misalkan push up ataupun squat jam untuk ya ininya dilihat topan atau ya. Nah itu bagaimana kalau untuk fisik, tapi itu berdasarkan konsekuensi sekelas. Ya. Oke. Kita membuat suatu kesepakatan berarti kedua belah pihak harus setuju. Kita sebagai guru oke, siswa pun oke. Nah, apabila siswa sudah merasa yakin atau siap saya melakukan itu, berarti resiko dia harus melaksanakan walaupun itu dengan push up, squat jam, karena kalau melihat itu kita ambil lagi nilai kebajikannya dengan push up, squat jam, berarti dia melakukan apa? Olahraga, gerak tubuh, berarti nilai kebajikan apa yang sudah kita terapkan? Kesehatan. Ya seperti itu, asal jangan push up-nya sampai berapa ratus kali, berarti tidak manusiawi ya. Kalau memang push up silahkan 10 kali atau 5 kali, yaitu anaknya setuju, kita juga sudah setuju, oke, harus dijalankan. Karena kalau kesepakatan itu kan memang hasil bersama ya, apa yang harus dijalankan dan konsekuensi apa yang nanti akan dilakukan atau dikenai sama siswa apabila melanggar, dan kita pun harus menjalankan juga. Kalau kita melanggar ya kita juga harus mengetahui ya bahwa oh saya istilahnya melanggar keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kan tujuannya itu menciptakan kondisi yang nyaman, aman, kondusif, tertib sehingga pembelajaran berjalan lancar. Berarti dua belah pihak harus saling kolaborasi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang memberikan pertanyaan? Gak ada? Sedikit. Ya. Di saat jam, ya bukan gini, di saat jam belajar atau pas kalau saya pas saat mengerjakan tugas,
itu silakan sambil mendengarkan musik. Itu bagaimana? Nah, itu juga termasuk pembelajaran apa ya, Pak Ci? Anak ada yang suka mendengarkan audio, ada yang sukanya sambil menonton. Kalau kita memberikan pembelajaran apa? Bentuknya berdiferensiasi. Nah, itu boleh-boleh saja, Bu. Kita juga harus punya batasan ya. Asal benar nih, kita sudah memberikan kesempatan, boleh silakan mengerjakan soal sambil mendengarkan musik dengan resiko emang anak menjalankan dengan baik tugasnya. Jangan sampai kita juga loss ini ya, loss pengawasan. Karena tetap walaupun bagaimana kita harus membimbing siswa, jangan sampai tugas tidak dikerjakan malah dengar musik yang berjalan dengan seperti itu. Ya kalau itu kan kita memang di awal buat aja kesepakatan, tidak apa-apa. Karena kita justru dengan seperti itu membuat anak juga nyaman, enak, tidak boring. Kita kan belajar dari jam, siswa datang jam 7 kurang 15 ya, jam 6.45, pulang jam 16.00. Nah, pada saat detik-detik menuju sore, nah kita ada jam terakhir, pasti anak ada rasa lelah, ngantuk. Nah, bagaimana kita membuat strategi itu? Ya bisa dengan salah satunya itu, asal hasil kesepakatan bersama. Ya, ada lagi? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, saya yang ingin refleksi ya, refleksi bagaimana dari Bapak Ibu umpan balik buat saya dengan kegiatan hari ini. Silakan ya, Ibu Siti. Ya, terima kasih Bu Nunung untuk apa ya, inspirasinya pada hari ini di kegiatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menerapkan disiplin positif ya. Apalagi sebentar lagi tahun ajaran baru yang mudah-mudahan sudah bisa mulai menerapkan semuanya yang sudah dipaparkan sama Bu Nunung tentang apa tadi namanya 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi, kemudian dan nilai-nilai kebajikan ya. Ya mudah-mudahan nanti kita semua bisa menerapkannya sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan nanti siswa juga belajar, apalagi saya ngajar matematika di Gunung, mudah-mudahan mereka bisa belajar matematika dengan enjoy, ya nyaman di kelas, merasa tidak terbebani dengan soal-soal matematika yang dianggap sulit ya mungkin ya. Apalagi luar biasa ya, matematika satu pertemuan 4 jam. Iya betul. Bahkan ada yang 6. Butek ya dihadapkan dengan soal-soal matematis di kelas gitu. Mungkin juga sebagai guru matematika gitu sangat membantu yang dipaparkan sama Bu Nunung itu sangat membantu. Mudah-mudahan sih saya pribadi bisa menerapkannya. Terima kasih. Satu orang lagi yang memberikan refleksi ya, siapa? Bu Susi dulu ya, nanti boleh nanti. Terima kasih. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nunung sangat luar biasa, termasuk juga kepada diri saya ya. Semoga dengan adanya materi ini membawa perubahan dan juga membawa kebaikan, terutama bagi saya sebagai guru dan juga membawa perubahan kepada siswa. Mungkin tidak hanya pelajaran matematika yang boring, yang kemudian apalagi pelajaran pendidikan Pancasila yang memang hanya pemahaman, pengertian, membaca. Nah, itu juga perlu adanya hal-hal seperti tadi ya. Bagaimana supaya pembelajaran saya diterima oleh siswa dan juga siswa senang akan belajar PPS yang memang pelajarannya ya cukup, mungkin yang namanya belajar kalau terlalu lama dan apalagi waktunya cukup lama 4 jam juga sama, nah pasti akan ngantuk, lelah, jenuh. Nah itu membawa perubahan bagi saya juga. Semoga saya bisa mengajar, membawa perubahan dan membawa minat siswa untuk menyukai dan menyenangi pelajaran pendidikan Pancasila. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Kasihnya. Silakan Bu Elsa. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan materinya. Mungkin refleksi dari saya tidak jauh berbeda dari yang disampaikan sama Bu Sitkom, karena kebetulan saya pun mengajar atau membantu matematika. Jadi kan anak itu kadang sangat boring ya belajar matematika, apalagi
Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan masukan, tanggapan dan refleksi terhadap kegiatan ini. Semoga apa yang sudah saya paparkan mengenai implementasi budaya positif bisa bermanfaat. Masih semangat. Saya ada pantun yang akan saya dengarkan buat Bapak Ibu semua. Masih mau mendengarkan pantun? Masih dong. Oke, dengarkan ya. Semangat. Semangat. Restart. Always number one. Oke. Ya, ini pantun dari saya. Jalan ke lembah tidaklah rata. Di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata. Presentasi ini semoga mengena di hati. Ada yang mau balas pantun Anda? Silahkan. Boleh Bu, saya mau ngebales. Oh ya, silahkan Bu Ica. Diasih membeli teri. Cakep. Membeli teri bersama terasi. Cakep. Terima kasih atas semua materi. Materinya sangat menginspirasi. Ada lagi yang mau balas pantun? Sudah cukup. Oke. Kalau sudah cukup, kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan dan partisipasi Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan implementasi budaya positif. Semoga bermanfaat ke depannya kita sebagai pendidik dan membawa perubahan yang lebih baik ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.